Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya sehingganya kita dapat melaksanakan rutinitas ibadah kita, dan diantaranya apa yang kita lakukan di sore hari ini bersama-sama kita untuk bermajelis ilmu, kita merenungkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengambil pelajarannya dan untuk kita jadikan pedoman di dalam hidup kita, dan mudah-mudahan dapat menyiram dan menyuburkan hati kita, rohani kita, sehingga semakin kita bisa istiqomah dan semakin yakinnya kita dengan jalan kebenaran ini, yang karenanya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wa qul rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Rabb kami, tambahkanlah kepadaku ilmu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan yang dimaksud dengan untuk agar ditambahkan ilmu wa qul rabbi zidni ilma, yang dimaksud adalah imanan wa yakinan, yaitu agar ditambahkan kepada kita ilmu itu maksudnya agar ditambahkan pada diri kita iman dan yakin, agar semakin baiknya iman kita dan akan semakin yakinnya kita, sehingganya bahwa mudah-mudahan majelis ilmu kita dapat mengantarkan kita kepada semakin bertambahnya iman kita dan semakin bertambahnya keyakinan kita. Salawat dan salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kajian kita pada sore hari ini, sebagaimana mungkin yang sudah disebarkan informasi terkait dengan kajian kita pada sore hari ini, kita untuk mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kajian di sore hari ini, saya akan coba mengkaji
doa ya yang insya Allah mudah-mudahan semua kita hafal, dan doa ini adalah doa yang sangat penting, dan nanti akan kita lihat penjabaran daripada doa ini, yaitu terkait dengan doa Sayyidul Istighfar. Ya, nanti kita akan coba mengupas terkait dengan hadis ini, di mana bahwa hadis ini adalah hadis sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 5831, di mana dari sahabat ya Sadad bin Aus radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidul istighfari antakula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Ya. Dari Sadad bin Aus mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sayyidul istighfar itu adalah hendaklah di mana kamu mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah sesungguhnya engkau adalah Robku, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada ilah yang hak kecuali adalah engkau yang telah menciptakanku, wa ana abduka, dan sungguhnya aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sungguhnya aku senantiasa akan memegang janji ya, janji-janji yang pernah aku janjikan kepadamu ya Allah, mastata'tu ya, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan apa yang aku perbuat. Abu ulaka bi ni'matika alayya, ya saya meyakini betul ya, saya ya membenarkan betul ya akan nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku. Wa abu ulaka bidambi, dan aku serahkan ya, aku sadari ya akan dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Faghfirli, dan ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali hanya engkau ya Allah ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengucapkan ini, beliau kembali kemudian mengatakan qala, maka Rasulullah kembali bersabda, waman qalaha minan nahari muqinan biha, barang siapa yang mengucapkan hal ini ya di siang hari atau ya istilahnya di pagi hari, dia dengan penuh keyakinan ya, yakin dengan apa yang dia baca, yakin dengan Sayyidul istighfar ini, famata min yaumihi, dan kemudian meninggal pada hari itu qabla an yumsiya, sebelum datang sore hari atau sebelum datang malam hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk daripada penghuni surga ya. Jadi subhanallah ya, yang diantaranya bahwa Sayyidul istighfar ini adalah bacaan yang untuk kita baca di zikir pagi dan sore ya. Jadi kalaulah kita membacanya di pagi hari sebelum kemudian datang malam hari, pada waktu itu kemudian kita meninggal, dan ketika kita membacanya disertai dengan penuh keyakinan, maka Rasulullah mengatakan fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk
dari calon penghuni surga. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, membacanya di malam hari, dan dia yakin dengan apa yang kemudian dia baca, famata qabla an yusbiha, dan dia meninggal dunia sebelum waktu pagi datang, subuh datang, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dari penghuni surga. Ya, jadi subhanallah, keutamaan ketika kita senantiasa untuk melazimi dari sayyidul istighfar, ya. Ya, makanya untuk senantiasa kita lazimi di zikir pagi kita dan zikir sore kita. Ya. Ketika kita sertai dengan keyakinan yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi pada lafaz-lafaz ini, maka ya akan mendapatkan jaminan kita akan menjadi termasuk daripada ahli surga. Nah, kita akan lihat di sini penjelasan yang disebutkan oleh Sayyid Fadl bin Al-Alawi dalam salah satu kitab beliau, Syarah Al-Wirid Al-Latif, ya. Jadi penjelasan tentang wirid-wirid yang lembut, ya. Latif itu artinya kan lembut. Di mana beliau mengatakan wasamma sayyidul istighfar li'annahu jami'un, ya, disebut bahwa doa ini sebagai doa sayyidul istighfar karena apa? Doa ini jami'un. Jadi doa ini mencakup, ya, berbagai macam bentuk permintaan, doa, kemudian permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkumpul pada doa ini. Ya, makanya disebut sayyid, itu kan artinya tuan. Sayyid itu artinya bapak. Sayyid itu artinya ya penghulunya. Ya. Nah, jadi di mana Pak? Ini adalah tuannya istighfar. Jadi di mana penghulunya istighfar. Ya, yang singgahnya terkumpul semua pada doa ini. Maka di sini dikatakan seperti itu. Wasamma sayyidul istighfar li annahu jami'un. Ya. Jami'un terkait dengan apa? Ya, di sini Sayyid Fadl bin Al-Alawi beliau menyebutkan ada 5 hal yang untuk bisa kita petik pelajaran penting dari sayyidul istighfar. Ya. Jadi disimpulkan oleh beliau di sini, ya, mencakup daripada 5 hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-i'tiraf. Ya. Al-i'tiraf. Jadi di mana bahwa pada doa ini adanya satu bentuk i'tiraf. I'tiraf itu artinya adalah pengakuan kita. Ya. Yang dimana Pak, betul-betul kita mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimana kita mengatakan pada doa ini, ya. Jadi dimana bahwa ya sebagai satu bentuk iktiraf itu adalah, ya, Allahumma anta rabbi. Ya, itu sebagai satu bentuk iktiraf kita. Ya, yaitu pengakuan kita, ya, bahwa kita betul-betul dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan keyakinan kita, ya, yang tidak dipaksa, ya, tidak disebabkan juga karena tidak enak, tapi kita betul-betul iktiraf, ya, meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebagai Rabb kami. Ya. Dan ternyata kalau nanti kita akan lihat bahwa hal ini lebih kaitan dengan tauhid rububiyah. Ya. Yang sebetulnya bahwa semua, ya, makhluk, ya, semua manusia itu tunduk terhadap tauhid ini. Ya, tunduk terhadap tauhid rububiyah. Ya,
yaitu meyakini akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu Fir'aun, baik itu Abu Jahal, ya, baik itu iblis, ya, di mana mereka meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, yang ini lebih kaitan dengan tauhid rububiyah, yaitu di sini adanya satu iktiraf, ya, Allahumma anta rabbi, ya Allah sesungguhnya engkau itu adalah Robku, ya. Maka kita akan lihat beberapa ayatnya yang menunjukkan bahwa di mana semua manusia ini adalah tunduk kepada Allah dengan ya tauhid rububiyah. Kita akan lihat di dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi aman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayyi minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberikan rizki kepada kalian, rizki dari langit, rizki dari bumi, ya, am yamliku sam'a wal absar, ya, dan siapakah yang memiliki ya pendengaran, penglihatan, dan yang mengeluarkan dari yakhrujul hayya minal mayyit, ya, dari yang mati kemudian menjadi hidup, dan dari yang hidup kemudian menjadi mati, dan siapa yang mengatur semua daripada urusan-urusan ini, fasayaqulunallah, maka di mana mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, dan katakan, tapi kenapa kalian tidak bertakwa? Ya, jadi artinya mereka ngerti yang menciptakan itu Allah, yang memberi rezeki itu Allah, ya, yang memberikan pendengaran itu Allah, yang memberikan penglihatan itu Allah, yang dapat mengeluarkan dari kehidupan menjadi mati, dari kematian kemudian menjadi hidup, dan yang mengurus daripada alam semesta ini adalah Allah. Ya, fasayaqulunallah, mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, kemudian katakan, tapi kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Ini dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Kemudian kita juga mendapati dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-87. Ya. Wala in sa'altahu man khalaqahum la yaqulunallah afala yufakun. Ya. Jadi ketika kamu nanti akan bertanya kepada mereka, wala in sa'altahum, kalau ketika kamu nanti bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunallah, ya, mereka benar-benar akan mengatakan yang menciptakan kami adalah Allah. Fa anna yufakun, maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Ya, jadi di mana bahwa mereka akan mengatakan la yaqulunallah, bahwa yang menciptakan kami ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-63. La in sa'altahum man nazala minas sama'i ma'a fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunallah qul hamdulillah bal aksaruhum la yaqilun. Ya, jadi kalau mereka ditanya siapakah yang telah menurunkan air hujan dari langit, sehingga dengan adanya air hujan itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dari kondisi tumbuh-tumbuhan itu gersang mati kemudian menjadi hijau kembali, menjadi tumbuh kembali, la yaqulunallah, mereka betul-betul akan mengatakan yang melakukan semua itu adalah Allah. Katakan segala puji bagi Allah, bal aksaruhum la yaqilun, tapi kebanyakan mereka itu tidak berakal. Ya. Jadi di mana bahwa kesalahan mereka, penyimpangan mereka, kesesatan mereka itu terletak pada tauhid uluhiyah. Ya.
pada tauhidul ibadah, pada tauhid yang untuk menjadi pekerjaan mereka kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah, kemudian melakukan yang diperintahkan oleh Allah, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, ya, kemudian haji ke Baitullah, puasa di bulan Ramadan, ya, kemudian dengan segala aktivitas-aktivitas ibadah yang Allah perintahkan dan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam perkara-perkara ini di mana mereka tidak mau menjalankan. Ya. Yang pada hakikatnya terkait dengan tauhid rububiyah. Mereka meyakini, ya, bahkan sampai Fir'aun, ya, wajahadu biha wastaiqonat ha anfusuhum dulman wa uluwa. Jadi sebenarnya Fir'aun itu pun meyakini bahwa yang menciptakan dirinya itu adalah Allah, yang memberi rezeki itu Allah, yang kemudian mengatur kehidupan alam semesta ini adalah Allah. Tapi apa? Ya, yang sebetulnya dia menentang secara dohirnya, tapi secara hati itu sebetulnya meyakini. Ya, karena dia juga lama-lama kemudian akan berpikir, lah kalau kemudian ya, dirinya mengaku sebagai Tuhan, sebagai ilah, yang padahal dulunya pun dia tahu bahwa dia dari kondisi yang kecil, dari kondisi anak, dari tidak ada kemudian menjadi ada, karena ada seorang ibu yang melahirkan. Ya, jadi apa? Sebetulnya dalam hatinya yakin, ya, bahwa dirinya itu bukan Tuhan, karena ada yang menciptakan dia. Ya. Jadi wajahadu biha, dia sombong, dia angkuh, dia secara dohirnya menolak, menentang. Wastaiqonatha anfusuhum, yang tapi pada hakikatnya hatinya, jiwanya itu menerima akan, ya, adanya Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena apa? Dia terjerumus kepada kesesatan, menolak untuk tidak mau taat kepada Allah, ya, dzulman wa uluwa. Disebabkan karena zalim dan merasa tinggi, sombong, ya, sehingga akhirnya apa? Tidak mau mengikuti dakwah Nabi Musa alaihi salam. Ya, nah ini dimana bahwa pada hakikatnya menerima. Ya, begitu juga bahkan iblis. Ya, kesalahan mereka apa? Karena tidak mau taat kepada Allah. Kesalahan mereka tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Wa id qala rabbuka lil malaikati, ya, usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, ketika dikatakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, mereka semua sujud kecuali iblis. Ya, karena sombong dan mereka enggan, ya, dan tergolonglah mereka kepada golongan orang-orang kafir. Ya, tergolong kepada golongan orang-orang kafir. Ya. Yang dimana Pak, pada kesempatan lain, di ayat yang lain, mereka pun mengatakan, Rabbi bima aghwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Rabbku, karena engkau telah menganggap aku sesat, maka sungguh akan aku sesatkan umatmu, akan aku sesatkan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus sebanyak-banyaknya. Di mana iblis ketika berbicara kepada Allah, ya, dirinya masih mengatakan Rabbi, wahai Rabbku. Artinya apa? Dia betul-betul meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nanti kita mendapati satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, ya. Termasuk masih ayat-ayat di ayat-ayat pertama. Ya. Jadi di mana bahwa pada ayat ini untuk menunjukkan secara normalnya manusia itu, ya, ketika dia mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, ya, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa binaa wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, ya,
fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Jadi pada ayat ini ya bahwa menyebutkan tentang tauhid rububiyah. Ya. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kalian, sebagaimana hal itu dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan air hujan, ya, yang telah membentangkan bumi ini, kemudian menjadikan ya langit sebagai atapnya, ya, dan Allah turunkan air hujan, ya, sehingga tumbuhlah tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagi kalian. Nah, ini kan berbicara tentang tauhid rububiyah. Ya, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala meminta, ya, sebagai satu bentuk balas budi kalian kepada Allah. Allah telah membentangkan bumi ini, Allah telah kemudian menjadikan langit sebagai naungan bagi kalian, yang kemudian Allah sudah menurunkan air hujan, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbuah dengan buah-buahan yang sangat banyak, ya, sebagai rizki bagi kalian. Maka Allah kemudian ingin agar apa? Ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian jadikan tandingan bagi Allah sedangkan kalian itu tahu. Artinya apa? Jangan sampai mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan tauhid uluhiyah. Beribadalah kepada Allah. Beribadalah hanya kepada Allah, yakinlah hanya kepada Allah, memintalah kalian hanya kepada Allah, dan jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang pertama, adanya satu bentuk iktiraf kita pada doa Sayyidul Istighfar, yaitu pengakuan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul sebagai ilah kita. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Ya. Maka normalnya tadi seperti itu. Ya, kita hanya untuk berterima kasih saja kepada Allah. Yang diminta oleh Allah pun tidak banyak. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu jadikan tandingan bagi Allah sedangkan kamu itu ngerti. Dan diantara bahwa a'dzamul dzunub, dosa yang paling besar, ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud di dalam Imam Bukhari dan Muslim, ya, itu apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, ayu dzambin a'dzam. Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Ya. Allah telah menciptakan kamu, Allah telah memberi rezeki kamu, Allah telah memberikan kehidupan kepadamu. Tapi pada hal-hal yang dilarang oleh Allah jangan kamu lakukan, ternyata kamu masih tetap untuk melakukannya. Pada hal-hal yang untuk agar menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang untuk kita yakini, kita ibadahi, ya, ternyata kemudian apa? Ada selain Allah yang kita ibadahi, yang kita yakini. Ya. Yang karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa konsep dan kaidah kesyirikan itu bukan hanya di mana ketika seorang, ya, kemudian menyembah kuburan, bukan hanya seorang kemudian menyembah patung, menyembah berhala, menyembah batu yang dikeramatkan, menyembah pohon yang dikeramatkan. Ya, yang ternyata pada hal-hal yang itu tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian diyakini adanya sesuatu di balik itu semua yang itu pun tidak direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan mendatangkan kita juga kepada kesyirikan. Ya, jadi contoh, ya, ketika
orang-orang kemudian berbondong-bondong untuk berziarah ke makam para wali. Ya. Nah, di mana Pak? Ketika kemudian hal seperti ini apakah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika tidak, maka untuk tidak kita lakukan. Gitu. Ditambah lagi, apa yang akan mereka lakukan? Mereka mengatakan kami bertabaruk, kami untuk mencari berkah. Ya, kami ingin bisa nanti meminta karena mereka adalah orang-orang soleh, yang orang-orang yang dulu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadahnya yang sangat luar biasa. Kami akan menjadikan mereka sebagai wasilah untuk agar menyampaikan doa-doa kami. Ya. Yang artinya apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencontohkan dan mengajarkan hal-hal seperti itu? Padahal kalau kita mau meminta, Allah sendiri sudah mengatakan apa? Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu langsung kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Ya. Justru orang yang meninggal itu bukan kita minta kepada mereka agar menyampaikan doa-doa kita atau kemudian mengabulkan doa kita. Justru mereka itu butuh doa kita. Ya, karena mereka sudah tidak bisa lagi untuk beramal. Ya, justru mereka itulah yang butuh doa kita. Ya. Nah, artinya di mana bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan daripada perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya, dan ketika kemudian terkait dengan kami ingin mencari berkah, iya, bertabaruklah dengan sesuatu yang memang diperbolehkan dalam syariat. Ya, maka nanti dalam kajian tentang tabaruk itu kan ada dua, tabaruk masyru'ah dan tabaruk mamnu'ah. Ya, yaitu bertabaruk dengan sesuatu yang diperbolehkan dan tabaruk yang dilarang. Ya. Jadi artinya ya bahkan setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita tidak boleh, kecuali yang memang direkomendasikan oleh Nabi. Ya, jadi contoh diantaranya apa? Ya kita bertabaruk dengan Masjidil Haram, bertabaruk dengan Masjid Nabawi dengan kita sholat di dalamnya. Ya, akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat dari sholat di selain dari masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita untuk bertabaruk maka boleh. Dan setelah meninggalnya Nabi pun nggak ada tabaruk kepada hal-hal yang menjadi kekhususan Nabi. Ya. Dulu ketika masih hidup iya. Ya. Di antaranya bahwa Ummu Salamah itu kan ketika Rasulullah habis tidur kemudian keringatnya kan, ya, maka kemudian diambil. Pada waktu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup boleh. Setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah tidak boleh. Itu Rasul, apalagi selain Rasulullah. Ya, apalagi selain Rasulullah. Nah ini di mana? Ini jadi bahwa kita pun akan melihat, ya, ditambah lagi adanya satu keyakinan tertentu, gitu. Ya, adanya satu keyakinan tertentu. Oh nanti kalau ke sana nanti kita akan dapat begini, kita akan menjadi seperti ini. Nah ini tidak boleh kecuali memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita. Nah ini yang pertama, ya, bahwa di mana dalam Sayyidul Istighfar itu adanya iktiraf, ya, yaitu bentuk pengakuan kita. Adapun yang kedua, ya, menurut daripada Said Fadl bin Al-Alawi, beliau menyebutkan yang kedua adanya bentuk iktidar. Ya, iktidar itu pengakuan akan kelemahan kita. Ya, pengakuan akan kelemahan kita. Nah, kita akan lihat, ya, pada lafaz di sini, ya, sebagai satu bentuk, ya, iktidar kita, bahwa pengakuan akan kelemahan kita. Kita ini sebagai hamba yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan dan kekuatan apa-apa. Ya, la haula wala quwata illa billah.
tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana bahwa di sini adanya satu bentuk iktidar kita, yaitu bentuk pengakuan kita bahwa kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Yaitu apa? Di mana kita di sini menyebutkan abu ulaka bi ni'matika alayya. Jadi aku menyerahkan diri kepadamu ya Allah, kami yakin betul ya nikmat-nikmat yang engkau berikan kepada kami, ya, apa dari kenikmatan-kenikmatan yang kami dapatkan, yang kami rasakan itu semua adalah darimu. Wa abu ulaka bidzambi, dan sebagai satu bentuk pengakuan kita bahwa di mana apa, kita ini banyak dosanya kepada Allah, ya, kita ini banyak kelemahannya, ya. Yaitu apa? Wa abu ulaka bidzanbi, dan aku berserah diri kepadamu ya Allah. Aku meyakini, aku mengakui bahwa banyak dosa-dosa yang aku lakukan kepadamu. Ya, jadi di sini adanya bentuk iktidar, ya, yaitu pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini lemah. Kita ini tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ya. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi satu penguat kita, yang sehingga bahwa kita untuk menjalankan daripada hidup ini, ya, yang kemudian apa? Bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, bahwa ini semua adalah sudah merupakan kehendak Allah. Ya. Dan apalagi pada perkara-perkara dunia kita yang kita yakin bahwa itu bukan milik kita. Ya. Maka kalau akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah sehingga akan menjadikan ketenangan dan kenyamanan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kita betul-betul mengakui akan nikmat yang kita nikmati ini, yang kita rasakan ini, kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan begitu juga bahwa banyak kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ya, makanya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua umatku, kata Rasulullah, akan melakukan kesalahan. Ya. Tapi sebaik-baik umatku yang melakukan kesalahan itu adalah yang segera untuk bertobat kepada Allah. Ya, makanya diantaranya istighfarnya Rasulullah kan luar biasa. Ya, ini atubu fil yaumi mi'ah marrah. Aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bertobat kepada Allah, mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, ya, atau astaghfirullah itu 100 kali. Ya. Nah, ini Rasulullah gitu, yang dosa yang lalu dan yang akan datang itu diampuni oleh Allah. Artinya apalagi kita, ya, apalagi kita. Ya. Nah, sehingganya apa? Ketika kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini jugalah kita untuk menerima masukan-masukan, kita menerima nasihat-nasihat. Ya, karena sudah sulit, ya, ketika kita ini tidak mau menerima nasihat, kita tidak mau menerima daripada masukan-masukan. Ya, dan diantaranya keluhan daripada penghuni neraka nanti, penyesalan mereka itu adalah karena ketika mereka di dunia tidak mampu untuk menjadikan pendengaran mereka dan kemudian akal mereka untuk merenungkan daripada nasihat-nasihat yang ada. Ya, dengan mereka mengatakan qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, andaikan dulu kami ketika di dunia ini mau mendengar, mau menggunakan akal kami dengan baik, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak menjadi termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
Kenapa mereka kemudian menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala? Karena mereka tidak mampu untuk manfaatkan pendengaran mereka dan akal mereka untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Ya, nasihat-nasihat diabaikan, ya, masukan-masukan dibiarkan, ya, sehingga akan tetap terus dalam kondisi kelalaian, ya, akan tetap terus dalam kondisi jauhnya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua, adanya satu bentuk, ya, yaitu iktidar. Kemudian yang ketiga, thalabul maghfirah, ya. Jadi adanya satu bentuk di mana kita meminta ampunan. Ya, di sini jelas ya bahwa adanya satu bentuk thalabul maghfirah. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu ampunan, ya, faghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya. Jadi di mana konsepnya yang harus kita lakukan pun untuk dengan cara yang benar, ya, agar di mana bahwa betul-betul bahwa kita bertobat kepada Allah itu dengan taubat yang nusuh, taubat yang nasuha. Ya. Kita senantiasa sudah meminta kepada Allah, faghfirli, ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Ya. Jadi di mana bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa dosa itu untuk diampuni betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah an yandama an fi'liha, di mana seorang yang terjerumus kepada dosa itu betul-betul menyesal dengan apa yang dia lakukan. Ya. Kemudian yang kedua adalah an yaqli'a an fi'liha, dia untuk menjauh dari perbuatan buruk itu, perbuatan dosa itu. Ya. Maka diantaranya kiat untuk menjauhkan diri dari dosa maksiat itu adalah hijrah, berpindah, ya, karena kalau ketika kita masih di tempat itu juga kemungkinan masih akan tergoda lagi, kemungkinan akan tertarik lagi, ya, maka untuk yaitu hijrah, berpindah, ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih itu, yang ketika ada orang membunuh 100 orang yang akhirnya untuk bertobat kepada Allah dan untuk berpindah, ya, datanglah kamu ke sana, di sana ada negeri yang baik, terkumpul orang-orang soleh, ya, kamu ke sana untuk agar amalmu baik, agar kamu bisa berubah, ya, untuk pergi ke tempat yang baik tersebut, ya. Jadi artinya apa? Untuk ada hijrah, ya, untuk adanya kita berpindah, ya. Kemudian yang ketiga adalah, ya, yaitu untuk agar taubat kita benar-benar nusuh, taubat yang nasuha adalah, ya, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Kita berazam betul dengan sebenar-benarnya untuk agar tidak kembali kepada perbuatan itu untuk selama-lamanya. Ya, nah ini kaitan antara kita dengan Allah. Ya, kalau Imam Nawawi menyebutkan antara kalau kaitan kita dengan saudara kita, kalau itu ada kedzaliman maka harus kita ridhokan daripada kedzaliman itu. Kalau ada harta yang kita ambil, sesuatu yang kita ambil, maka untuk agar tobatnya diterima oleh Allah harus kita kembalikan. Ya. Maka satu sisi ya agak lebih sulit, ya, agak lebih sulit. Ya. Maka para ulama itu ketika kaitan dosa yang dilakukan, ya, jadi dalam konteks bahwa kita ini yang terkena imbasnya, ya, bukan sebagai pelaku. Kalau kita sebagai pelaku ya harus betul-betul taubat, tapi kita terkena imbasnya. Artinya terkena imbasnya itu kalaulah yang melakukan dosa itu orang tua kita, ya, orang tua kita yang kita masih menyandarkan bahwa kita makan masih dari orang tua kita sekolah biaya pendidikannya masih dari orang tua kita, ya. Jadi ketika dosa itu kaitan seorang hamba dengan Allah,
itu masih para ulama memberikan satu bentuk keringanan. Kamu terkena imbasnya, ya tidak ada masalah. Ya, kamu berkewajiban menasehati, kamu berkewajiban untuk mengingatkan orang tuamu. Tapi kalau sudah nanti itu kaitan kepada dosa sesama, itu sebetulnya syariat itu betul-betul menutup. Meskipun kamu hanya terkena imbasnya, jangan sampai kamu minta dari orang tuamu, jangan sampai kamu ikut menikmati hasil dosa orang tuamu. Contoh, ketika orang tua kita jelas-jelas menjadi pencuri, menjadi perampok, nah, itu kan dosa kepada sesama. Ketika dia mau bertobat setaubat apapun, Allah belum akan menerima kecuali dia mengembalikan semua apa yang pernah dia rampok, apa yang pernah kemudian dia curi. Ya. Jadi artinya sampai kepada itu. Ya, jadi contoh yang kemudian agak lebih ringan itu contoh orang tuanya buka warung atau toko yang kemudian itu mungkin jelas-jelas menjual sesuatu yang haram, jual minuman keras contoh mungkin. Ini masih lebih ringan ketimbang tadi yang punya orang tua tapi ternyata orang tuanya pekerjaannya adalah seperti itu, merampok, mencuri yang kaitan dengan hak kepada sesama. Ya. Maka dulu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, dia ini mantan preman, mantan perampok, mantan pencuri, yang ketika itu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya datang kepadamu dengan membawa keislaman, saya akan masuk Islam, saya akan bersahadat, dan ini saya membawa barang-barang harta yang dulu pernah saya ambil pada masa jahiliyah saya, pada masa nakalnya saya, pada masa jahatnya saya. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku terima keislamanmu, tapi harta ini tidak aku terima. Jadi sama sekali Rasulullah nggak mau terima. Ya. Nah, jadi artinya, di sini adanya satu bentuk tolabul maghfirah. Ya, memintanya kita ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang karena ya Allah tidak ada yang bisa menerima, yang tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali hanya Engkau. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang ketiga, ya. Jadi adanya satu bentuk tolabul maghfirah. Kemudian apa? Yang keempat adanya at-taubah. Ya, at-taubah. Adanya satu bentuk permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertaubat. Ya. Dari kesalahan-kesalahan kita, dari dosa-dosa kita. Ya. Jadi di mana bahwa nanti adanya satu bentuk pengistilahan istighfar tolabul maghfirah atau istighfar dengan taubat. Ya, jadi artinya bahwa di mana istilah ini hampir ya sebagaimana istilah iman, Islam, hampir sebagaimana istilah fakir, miskin, ya, taubat, istighfar. Ya. Nah, di mana bahwa ya ketika dikaji salah satu dikaji, maka ini sudah mewakili. Ya, jadi kalau kita mengkaji istighfar, ya masuk di dalamnya juga masalah taubat. Ketika kita mengkaji taubat, ya masuk juga di dalamnya istighfar. Ya. Tapi di mana ketika mengkaji daripada masing-masingnya, maka adanya satu sedikit daripada perbedaan antara taubat dan istighfar. Ya. Jadi di mana bahwa taubat, ya, jadi taubat kita itu adalah kepada sesuatu yang dimana telah dulu lampau pernah kita lakukan. Ya. Maka ketika kemudian ini kita bertobat kepada Allah. Adapun istighfar kita itu baik pada perkara yang lalu dan yang akan datang, dan kita meminta kepada Allah ampunan, namanya itu adalah istighfar. Ya.
Itu adalah bentuk dari istighfar kita. Nah, ini yang keempat ya, yaitu adanya pada sayyidul istighfar, yaitu permohonan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, di sini disebutkan adanya at-tauhid. Ya, yaitu adanya satu bentuk tauhid. Ya, pengesaan Allah. Ya, yaitu dengan dimana ketika kita menyebutkan la ilaha illa anta khalaqtani. Ya, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya, kenapa? Karena Engkau khalaqtani. Ya, karena Kau telah menciptakan aku. Ya. Nah, jadi artinya bahwa ini harus betul-betul kita pahami, harus betul-betul kita yakini, ya, bahwa di mana kita untuk betul-betul mengesahkan Allah. La ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Engkau, dan Engkaulah yang telah menciptakan aku. Ya. Maka diantaranya bahwa pemaknaan la ilaha illallah yang benar itu ya, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi sebagai ilah yang hak kecuali Allah. Tidak ada ilah yang hak diibadahi secara benar kecuali adalah Allah. Jadi kalau adanya seorang yang beribadah yang diyakini itu sebagai ilah, tapi ternyata itu adalah ilah yang batil, maka berarti itu bukan Allah. Ya, karena kan mereka juga mengatakan sebagai ilah, sebagai Tuhan. Tapi yang dimaksud Tuhan itu siapa? Ketika mereka kemudian menuhankan batu, menuhankan pohon, menuhankan ya kuburan dan seterusnya, maka berarti itu bukan Allah. Ya. Maka makna daripada la ilaha illallah yang benar itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Maka kita akan mendapati adanya penerjemahan yang diantaranya disalahkan oleh Dr. Shalih bin Fauzan. Ketika kita hanya menyebutkan bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka ini masih belum pas. Ya. La ma'buda illallah, la ilaha illallah artinya la ma'buda illallah. Ini masih belum sempurna. Ya. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Nah, jadi bisa jadi nanti sesembahan yang benar ataupun yang tidak benar itu adalah Allah. Ya, kan akan bisa timbul seperti itu. Ya, ada juga yang mengartikan, ya, yaitu apa? Ya, la hakimiyata ilallah. Ya, tidak ada hakim kecuali Allah. Ya. Nah, ini juga masih salah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya mengurusi terkait dengan kehakiman saja, kaitan dengan keadilan saja. Maka nanti ini lebih masuk kepada tauhid rububiyah. Ya. Maka yang benar itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali adalah sesembahan yang hak, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang meskipun dia mengaku memiliki sesembahan, memiliki ilah, memiliki Tuhan, dan ternyata itu adalah bukan Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah ilah yang batil. Ya, itu berarti adalah ilah yang salah, ilah yang tidak benar. Karena ilah yang benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana bahwa dalam perkara ini kita harus mentauhidkan.
Ya, kita harus mengesahkan, menjadikan ilah kita yang kita sembah, yang kita minta, yang kita mohoni itu hanya Allah satu-satunya. Ya, nggak ada selain itu. Ya, dan berkonsekuensi apa? Ya kita untuk mengikuti daripada ketentuan dan aturan Allah. Ya. Jadi artinya seorang yang mengatakan la ma'budu bihaqqin illallah itu adalah mereka yang akan betul-betul ya menjadikan bahwa ilah yang satu itu Allah, dan untuk betul-betul siap mengikuti ya daripada segala konsekuensi isi di dalam la ilaha illallah. Ya. Jadi tidak hanya sekedar bahwa kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita ini masih muslim, kita ini beragamakan Islam, tapi artinya bahwa konsekuensi ya. Maka nanti di dalam kitab At-Tibyan fi Syarhi Nawaqidil Islam, penjelasan tentang pembatal-pembatal keislaman, di mukadimahnya, di pendahuluan itu disebutkan ada sekitar 10 itu kan pembatal keislaman. Ya, jadi di mana bahwa ternyata kalau kita akan lihat betapa banyak umat Islam yang mereka tidak menyadari bahwa diri mereka itu sebetulnya adalah tidak di dalam keislaman lagi. Ya. Jadi kalau nanti akan dicocokkan dengan 10 daripada pembatal keislaman itu, yang dimana apa? Bisa jadi umat ini sudah banyak yang berada di dalam 10 daripada pembatal itu, yang itu tidak disadari, yang dia masih merasa nyaman, merasa enjoy bahwa dirinya adalah sebagai seorang muslim. Ya, maka ya harus kita pelajari dan harus kita ketahui betul. Ya, jangan sampai nanti ternyata yang kita masih merasa bahwa diri kita ini muslim dan ternyata telah batal disebabkan karena keterjumusan kita kepada pembatal-pembatal keislaman itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu rahimakumullah, ada berapa menit ke depan sampai adzan maghrib. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan mungkin. Sekarang lewat berapa Pak? Adzan? Lewat 11. Oh 17 ya. Silakan mungkin Pak. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya. Antara istighfar itu kan banyak terkenal. Iya. Apa yang kira-kira yang menjadi unggulan yang paling utama yang harus kita baca istighfar yang menjadi wiridan kita sehari-hari yang paling diunggulkan? Iya. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala hamma ba'. Sebetulnya kalau nanti kita akan lihat pada hadis yang kita bahas ini, yang kita kaji ini, ya inilah yang paling besar, inilah yang paling unggul, inilah yang paling dahsyat. Maka disebut sebagai Sayyidul Istighfar, ya tuannya istighfar, bosnya istighfar, istilahnya bahasa kita begitu ya. Kemudian tuannya istighfar, penghulunya istighfar, itu ya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Nah, adapun kemudian dengan hal-hal yang lain ya, dengan hal-hal yang lain, artinya ya memang kalimat istighfar itu ya banyak ya. Yang diantaranya masyhur ya baik kita mengucapkan astagfirullah ya,
atau kemudian kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, ya. Nah ini jadinya artinya bahwa sebetulnya dalam kalimat-kalimat ini bahwa semua itu benar dan semua itu memiliki bobotnya yang nanti akan berpengaruh itu sebetulnya kepada keikutsertaan hati kita dan atau ketika kekosongan hati kita, sebetulnya lebih kepada itu, ya. Jadi dalam hadis itu kan disebutkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima dari orang yang beristighfar, yang meminta permohonan kepada Allah tapi hatinya lalai, ya. Nah ini jadi artinya lebih nanti kepada itu, karena secara lafadznya itu ya sebetulnya adalah satu bentuk permintaan daripada ampunan kita, namanya istighfar, ya, namanya istighfar. Ya, istighfar itu kan artinya adalah meminta permintaan kita untuk memintakan kita ampun kepada Allah, itu. Jadi artinya seperti itu. Kalau ketika mana yang dahsyat, mana yang lebih besar, mana yang agung, ya tadi, ya makanya disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Rasulullah pun mendefinisikan kan begitu. Sayyidul Istighfar antakul, Sayyidul Istighfar itu penghulunya istighfar atau tuannya istighfar itu adalah ketika kamu mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai kemudian di akhir daripada hadis tadi. Mungkin begitu Pak. Bentar. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain mungkin Pak ada? Ya. Ya. Iya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Jadi nanti kan ada amalan itu ada dua kondisi ya. Jadi ada kondisi amalan mutlak dan ada amalan muqayyad ya. Jadi nanti itu akan disesuaikan dengan tempatnya, itu kan, akan disesuaikan dengan tempatnya. Dan ini juga sempat pernah ditanyakan oleh seorang ulama ya, ya, atau dalam hadis itu disebutkan bahwa ditanyakan tanggal itu nanti maka tinggal nanti Rasulullah SAW menjawabnya pun sesuai dengan kondisi daripada si penanya itu ya. Selain bahwa nanti kita akan memosisikan pada dua hal ini adanya yang mutlak dan muqayyad ya. Jadi artinya begini, bahwa muqayyad itu artinya adalah terikat ya, muqayyad itu artinya terikat. Yang mutlak itu adalah umum. Jadi ketika kita di dalam setelah sholat subuh menunggu syuruk, menunggu isyraq itu di mana dalam kondisi umum, tidak adanya kegiatan-kegiatan khusus, maka apa? Ya semua itu adalah baik. Derajatnya itu ketika kita lakukan itu ya sama nilainya, kita akan mendapatkan pahala yang sama dalam konteks bahwa itu pada perkara yang mutlak. Tapi nanti pada perkara yang muqayyad, maka yang terikat, maka paling baik kita untuk melakukan ibadah itu ya ibadah yang dimasyru'kan pada waktu itu. Jadi artinya apa? Ketika kita ba'da subuh itu menunggu isyraq adanya taklim, maka yang paling baik kita mengikuti taklim. Ya, enggak kemudian ketika taklim sambil baca Quran. Nah, itu terus bagaimana baca Al-Quran? Ya tidak beradab. Artinya di situ ada taklim, kok malah kita baca Al-Quran. Ketika dalam kondisi seperti ini berarti apa? Ya kita untuk mendengarkan taklim. Tapi kalau kita tidak, ya mungkin kita misahkan diri. Itu tidak kemudian seperti begitu juga dengan zikir. Kadang ada orang yang zikir, ada taklim kan begitu. Nah ini jadi artinya ya, jadi kaitan lebih kepada seperti itu, adanya yang mutlak dan muqayyad. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu qouli hadza, astagfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.